Masalah gizi buruk bukanlah sekedar persoalan asupan makanan yang tidak memadai. Tingginya prevalensi, infeksi saluran pencernaan, dan rendahnya imunitas turut berperan signifikan. Di tengah tantangan ini, riset dan inovasi menjadi kunci untuk menemukan solusi. Pusat Penelitian Kelapa Sawit dengan semangat dedikasi terus menggali potensi sawit Indonesia sebagai salah satu pendukung dalam pemenuhan gizi. Sejak tahun 2019, Pusat Penelitian Kelapa Sawit telah mengembangkan formulasi minyak inti sawit merah atau Red Kernel Oil atau kita sebut RKO dengan memadupadankan kebaikan minyak inti sawit dan minyak makan merah. Pada pembuatan RKO, mula-mula minyak inti sawit dan minyak makan merah dicampurkan dan direaksikan secara enzimatis. RKO yang dihasilkan selanjutnya kita karakterisasi meliputi karakter komposisi asam lemak, asil gliserol, vitamin E, dan juga karoten. Berdasarkan hasil karakterisasi, komposisi RKO yang dihasilkan mengandung mikro dan makro yang kompleks, yang sangat baik bagi tubuh. RKO kaya akan asam laurat dan monolaurin yang berperan penting dalam penanganan infeksi saluran cerna. RKO juga diperkaya dengan fitonutrien alami sawit seperti karoten dan vitamin E yang juga akan memberikan sumbangsih bagi kesehatan saluran cerna. Dengan kompleksitas komposisi ini, RKO diuji lebih lanjut untuk mendukung potensinya sebagai suplemen makanan dalam sediaan kapsul lunak. Pengujian meliputi uji bioaksesibilitas, uji bakteri secara in vitro, dan uji toksisitas secara in vivo. Selain itu juga kita melakukan pengujian daya simpan RKO dalam bentuk sediaan minyak dan kapsul lunak. Penelitian kami menunjukkan bahwa RKO dengan komposisi asam lemak esensial dan fitonutriennya yang kaya memiliki potensi besar sebagai suplemen makanan. Tidak hanya aman dikonsumsi, RKO juga berperan penting dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan. Kemampuannya menghambat pertumbuhan bakteri patogen yang mengganggu sistem pencernaan dipadukan dengan efek peningkatan imunitas, berkontribusi pada perbaikan kesehatan sistem pencernaan secara keseluruhan. Dengan demikian, penyerapan nutrisi atau zat gizi dalam tubuh menjadi lebih optimal, memberi manfaat kesehatan yang lebih menyeluruh. Untuk penyimpanan optimal, kapsul RKO sebaiknya disimpan di bawah suhu 30 derajat Celcius. Sementara itu, kapsul RKO sangat stabil, bahkan dalam kondisi panas dan lembab dengan masa kadaluarsa hingga 37 bulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RKO sebaiknya disimpan di tempat sejuk dan gelap agar nutrisinya terjaga. Pengujian bioaksesibilitas menguji seberapa mudah RKO dapat diserap oleh tubuh. Penelitian ini menggunakan simulasi saluran pencernaan secara in vitro, mencakup fase mulut, lambung, dan usus halus. Melalui penelitian ini, ukuran partikel RKO menjadi lebih kecil pada usus halus, sehingga memudahkan penyerapan zat gizinya. Jadi kalau kita lihat dalam hasil uji antibakteri itu ya, pada bakteri patogen terutama untuk Salmonella, memang dia cenderung untuk menghambat pertumbuhan dari bakteri tadi. Kita ketahui bahwa Salmonella ini kan salah satu penyakit kuman patogen pada saluran cerna, yang ini akan menyebabkan gejalanya itu kalau terinfeksi itu bisa diare, kemudian penurunan imunitas. Jika dengan formula ini bisa menghambat ya pertumbuhan dari kuman tadi, tentu ini akan memperbaiki kesehatan dari saluran cerna, dan ini tentu absorpsi daripada bahan-bahan makanan tentu akan lebih optimal ya kalau tidak adanya infeksi dari kuman-kuman patogen ini. Kita ketahui ya di dalam RKO itu banyak bahan-bahan aktif ya. Ada mikronutrien juga, ada makronutrien. Nah, jadi dengan adanya efek antibakterinya ini tentu dia membuat satu kondisi di dalam saluran cerna itu mikrobanya itu lebih ke yang flora normal. Jadi yang patogen itu lebih dieliminir. Nah, kemudian juga dengan adanya mikronutrien ya, ada tokoferol, kemudian tokotrienol dan karotenoid. Nah, ini juga akan mempengaruhi mukosa daripada saluran cerna
sehingga kita harapkan dia akan lebih sehat. Nah, ini saya lihat kita gunakan sampai 3000 mg per kilogram berat badan pada tikus, itu kalau pada manusia itu udah cukup besar ya. Nah, ini juga kita lihat hasilnya tidak memberikan efek yang mencurigakan ya, atau ke arah toksisitas. Nah, hal yang menarik dari hasil penelitian itu adalah yang saya lihat dari fungsi liver ya. Nah, jadi fungsi liver itu kita lihat ada laktat dehidrogenase dan kemudian ada AST atau yang kata lainnya itu ada SGPT lah, fungsi hati ya. Nah, itu dilihat malah ada terjadi penurunan. Nah, kalau kita lihat di literatur, salah satu penurunan ini memang bisa diakibatkan dari vitamin E. Jadi konsumsi vitamin E yang banyak itu bisa menurunkan kadar LDH dan juga AST tadi. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik untuk di follow up ya. Karena yang kita gunakan sebagai kontrolnya itu adalah yang tikus yang sehat ya. Nah, jadi ini pada yang sehat itu bisa menurunkan. Nah, ini kita bisa coba nanti untuk penelitian selanjutnya bagaimana kalau dia kondisi patologis yang ada penyakit-penyakit tertentu. Jadi kita banyak ya masalah-masalah kesehatan yang kita jumpai di masyarakat kita. Jadi mulai dari masalah infeksi. Kalau pada anak kita lihat gangguan tumbuh kembang, stunting. Nah, ini kita bisa lihat apakah RKO ini bisa punya tempat dalam suplementasi. Jadi di samping pengobatan yang standar atau terapi yang standar, kita suplementasikan lagi untuk menguatkan ya, untuk fortifikasi atau menguatkan dari efek terapi standar yang sudah diberikan. Karena khasiat untuk meningkatkan sistem imun, memperbaiki mukosa. Nah, ini tentu pasti punya efek sinergistik dengan terapi-terapi yang standar. Kami sangat optimis bahwa RKO dapat dimanfaatkan sebagai suplemen pendamping terapi stunting, di samping terapi utama pemberian protein dan gizi makro lainnya. Dan juga potensi RKO lainnya masih dapat terus dieksplorasi. Kami berharap penelitian lebih lanjut akan mengungkap lebih banyak manfaat RKO, sehingga dapat dikembangkan menjadi produk kesehatan yang inovatif dan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.